Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali di channel Cak Rus ini. Saat ini kita akan bicara sesuatu yang santai tapi sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab ini akan mempengaruhi kesuksesan seseorang. Pertanyaannya, apakah Anda ingin sukses? Jawabannya pasti iya. Tidak ada satupun manusia yang tidak sukses, tidak ingin sukses. Baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Karena memang tujuan hidup manusia adalah menginginkan bahagia, artinya sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal penting yang bisa mempengaruhi seseorang. Yang pertama, apa yang Anda baca. Referensi yang Anda baca maka akan mempengaruhi pemikiran Anda. Yang kedua, dengan siapa Anda berteman. Dengan siapa Anda berteman ini sampai-sampai disampaikan oleh Rasulullah, kalau ingin tahu tipe seseorang, kalau ingin tahu karakter seseorang, kalau ingin tahu siapa dia, maka lihatlah temannya. Ini menunjukkan begitu besarnya pengaruh seorang teman terhadap kepribadian kita. Nah, kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus memilih teman. Memang ada sebuah kata-kata bijak dari orang dulu, jangan milih-milih teman. Tapi konteksnya itu berbeda. Maksud tidak boleh memilih-milih teman, kalau kita sedang kaya, kalau kita sedang beruntung, Anda jangan memilih, kalau miskin tidak ditemani, kalau tidak punya tidak ditemani, itu maksudnya. Tapi dalam hal ini, Anda harus memilih teman yang tepat, yang bisa mendukung kesuksesan Anda. Bahkan semakin Anda dewasa, semakin teman itu sedikit. Mengapa? Yang pertama karena kesibukan Anda. Karena kesibukan dia. Mungkin pada waktu kecil teman kita banyak, karena mereka tidak punya kegiatan apapun kecuali hanya bermain-main saja. Tapi ketika Anda sudah menginjak dewasa, maka Anda hanya berteman dengan teman yang bisa mendukung profesi Anda. Nah, kalau Anda ingin sukses, saya ulangi, kalau Anda ingin sukses, maka hindari tipe teman seperti ini. Yang pertama, teman yang sangat egois, suka mengatur, merasa paling benar sendiri. Teman yang sangat egois, suka mengatur dan paling benar sendiri. Dan ini sebenarnya disampaikan oleh Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Yang pertama ini teman yang egois, yang merasa paling benar, merasa paling hebat. Maka ketika Anda bertemu dengan teman ini, dia suka ngatur di mana dia harus makan, nonton film apa, maka Anda di sana tidak akan enjoy. Padahal ketika Anda berteman, Anda ingin refreshing. Bagaimana Anda bisa refreshing kalau Anda penuh dengan keterpaksaan? Anda hanya mengalah demi tidak menyinggung teman itu. Tinggalkan teman seperti itu. Teman itu tidak akan, teman yang model seperti itu tidak akan membuat Anda refresh. Padahal ketika Anda mau refreshing, ketika Anda mau bermain, menghilangkan kepenatan dari kerja, tujuannya adalah untuk bahagia. Nah, ketika teman Anda suka mengatur, di kantor sudah diatur, di tempat pekerjaan Anda sudah diatur, masa di tempat bermain Anda masih diatur? Hindari orang yang seperti ini. Maka Anda tidak punya waktu untuk refresh. Refresh itu sangat penting. Karena dengan refresh, maka Anda bisa melakukan sesuatu yang maksimal besok harinya. Nah, teman yang egois seperti ini akan membuat Anda tidak nyaman. Tinggalkan. Yang kedua, teman ini suka mengeluh. Nah, kalau yang pertama tadi, wa idza an'amna 'alal insani a'rada bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Yang pertama suka egois dan sebagainya, yang kedua kana ya'usa. Teman ini suka mengeluh. Ketika bertemu dengan Anda, dia menceritakan bagaimana penderitaan dia. Setiap bertemu dengan Anda, dia menceritakan bagaimana dia perlakukan di rumah. Terus menerus dia mengeluh. Ketika dia ajak ke tempat makan, ada saja dikeluhkan. Tempatnya nggak enak, kurang strategis, kurang indah,
apapun bisa dikeluhkan oleh dia. Maka bisa membuat Anda bad mood. Orang seperti ini tidak akan pernah membuat Anda sukses. Karena hidupnya dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Dan pada akhirnya, tanpa disadari, akan membuat Anda menjadi orang yang suka mengeluh. Padahal, rahasia gagal itu adalah karena orang banyak mengeluh. Ketika orang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai melihat sebuah peluang, yang ada hanya sumpek, dan sumpek, maka Anda tidak akan sukses. Nah, orang seperti ini akan menggiring cara pandang Anda, cara berpikir Anda untuk selalu mengeluh. Dikasih pekerjaan oleh atasan mengeluh. Dikasih tempat di kanan mengeluh. Dikasih tempat kiri mengeluh. Disuruh paling depan dia mengeluh. Disuruh paling akhir kok terakhir. Jadi tidak ada benarnya orang. Maka ketika Anda berteman dengan ini tanpa disengaja, maka akan ada rekonstruksi terhadap pemikiran Anda, bahkan terhadap karakter Anda, bahwa Anda harus mengeluh. Dan ini tidak akan pernah membuat Anda sukses. Yang ketiga, hindari teman yang suka berbohong. Ketika bertemu pagi dia ngomong apa, siang ngomong apa. Ketika bertemu besok dia ngomong apa, besoknya ngomong apa lagi. Nah, orang seperti ini akan membuat Anda kesal. Orang seperti ini akan membuat Anda merasa bahwa orang lain itu tidak benar. Dan itu berbahaya sama diri Anda. Kalau Anda sudah melihat orang lain di pikiran Anda adalah bahasa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, gestur yang dia tampakkan tidak sesuai dengan kenyataan, Anda sudah berada di titik nadir bahaya. Kenapa? Karena Anda di kantor nanti, setiap apapun yang dikerjakan oleh teman Anda akan penuh dengan kecurigaan. Nah, teman pembohong ini akan merekonstruksi otak Anda bahwa Anda harus waspada, Anda harus curiga. Akhirnya hidup Anda tidak enjoy. Dan pada akhirnya Anda tidak akan pernah sukses. Anda akan dijauhi oleh siapapun, karena setiap perbuatan orang Anda pasti curiga. Siapa yang akan membuat pemikiran Anda mencurigai orang lain? Salah satu yang paling utama adalah teman yang suka berbohong. Maka Anda akan menyamaratakan teman yang lain yang jujur itu persis seperti teman Anda. Sekali lagi, hindari teman yang suka berbohong, karena akan membuat jiwa Anda tertekan, akan membuat pemikiran Anda penuh prejudis, prasangka kepada orang lain, karena Anda terbiasa dihadapkan dengan orang yang suka berbicara tidak sebenarnya, suka bersikap yang tidak sebenarnya. Yang keempat, hindari berteman dengan orang yang suka gosip dan suka adu domba. Setiap ketemu Anda mesti menceritakan kesalahan orang lain. Setiap ketemu teman yang satunya, dia cerita kesalahan satunya. Ketemu satunya, cerita kesalahan satunya. Maka Anda akan terbiasa menceritakan kesalahan orang lain. Padahal ketika Anda sibuk menceritakan kesalahan orang lain, sibuk menceritakan kekurangan orang lain, maka Anda sudah tidak punya waktu untuk berpikir tentang proses bagaimana Anda bisa maju. Bagaimana Anda bisa menyusun program-program hebat kalau otak Anda hanya diisi dengan kejelekan-kejelekan orang. Nah, orang ini akan membawa Anda ke titik nadir di mana Anda, seandainya seukuran manusia, hampir pasti tidak sukses. Kenapa? Karena tiap hari hanya berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang. Padahal, seandainya Anda berbicara tentang kelebihan-kelebihan orang, dia menceritakan tentang kelebihan rumah tangganya, dia menceritakan tentang kelebihan orang lain, maka otomatis ada sesuatu yang bisa Anda contoh. Ada memori indah di sini. Tapi ketika dia berbicara tentang kesalahan orang, endingnya Anda membenci orang yang dibicarakan. Padahal penyakit itu awalnya adalah membenci. Maka hindari orang yang suka gosip dan suka adu domba. Suatu saat Anda akan dibicarakan kejelekannya kepada orang lain.
seperti dia bicara kejelekan orang lain terhadap Anda. Makanya kalau ada orang yang suka bicara kejelekan terhadap diri Anda, waspadalah. Sebab hanya nunggu momentum yang lain, menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan tentang kesalahan Anda. Waspada dengan orang seperti itu. Hindari berteman dengan orang yang suka gosip. Yang kelima, hindari dengan orang yang gak tahu diri. Dia datang ke rumah Anda langsung masuk. Tanpa ketuk pintu langsung masuk. Privasi Anda di mana? Tiba-tiba sepeda motor Anda tidak ada. Dia hanya WA, sepeda motormu saya bawa. Tiba-tiba makanan yang ada di mejamu dia makan. Dia hanya minta maaf. Orang yang tidak tahu diri itu akan membuat Anda pusing. Orang yang tidak tahu diri ini akan membuat Anda resah. Kalau tiap hari Anda berteman dengan orang seperti itu, maka hari-hari Anda akan penuh dengan keresahan. Lalu bagaimana Anda bisa menyusun kesuksesan kalau setiap dia datang, dia selalu membuat ulah dan masalah. Hindari berteman dengan orang seperti ini. Dan bahayanya kata Rasulullah, Anda akan terpengaruh sifat gak tahu diri seperti dirinya. Kalau Anda sudah menjadi orang yang manusia yang gak tahu diri, jangan berharap sukses. Saya ulangi, kalau Anda sudah menjadi orang yang gak tahu diri, maka Anda akan menjadi orang yang tidak akan pernah sukses. Karena Anda akan dijauhi oleh siapapun. Terakhir, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari dengan orang yang tidak pernah tepat waktu. Dia janjian jam 9 datang jam 10. Dia janjian jam 11 datang jam 12. Dia janjian sore, dia datang malam. Ada 3 hal. Yang pertama, orang seperti ini pasti akan mengingkari waktu yang diberikan oleh Allah. Sholatnya akan terlambat. Yang kedua, tidak menghormati apa yang Anda katakan. Anda sudah nunggu 2 jam, dia begitu santai, begitu saja baru datang. Yang ketiga, dia juga tidak menghormati tentang waktu dirinya sendiri. Orang seperti ini akan mempengaruhi diri Anda. Anak muda, hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus hindari, orang yang egois, suka mengatur, merasa paling benar. Yang kedua, suka mengeluh, terus mengeluh saja. Yang ketiga adalah suka pembohong, bicara pasti tidak benar, dan itu akan berbahaya sama hidup Anda. Yang keempat adalah orang yang suka gosip dan adu domba. Yang kelima, orang yang tidak tahu diri. Dan yang terakhir, orang yang tidak pernah tepat waktu. Nah, kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa kalau ingin tahu karakter seseorang, lihatlah temannya. Apa mafhum mukhalafahnya? Arti kebalikannya. Setiap orang yang berteman dengan orang yang tidak baik, maka tinggal menunggu waktu dia akan meniru perangai karakter tidak baik yang dimiliki oleh temannya. Itu saja. Ini tips santai, tetap bisa menentukan Anda sukses atau tidak sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.